Warung mie itu masih buka sampai sekarang. Masih hangat, masih murah, masih ramai di jam tertentu. Tapi warga Pekalongan tahu satu hal dulu. Setiap porsi di Warmindo Pejuang tidak hanya dibayar dengan uang. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warmindo itu berdiri di sudut jalan yang sebenarnya tidak istimewa. Bukan jalan besar, bukan jalur utama antar kota. Hanya persimpangan kecil di kota Pekalongan yang biasanya sepi setelah maghrib. Dulu, orang lewat tanpa menoleh. Tapi entah sejak kapan, orang-orang mulai melambatkan motor mereka saat melintas di sana. Bukan karena lampunya terang, bukan karena spanduknya besar. Ada sesuatu yang membuat mata sulit berpaling, meski tidak tahu apa. Awalnya warga mengira itu hanya warung Indomie. Biasa, tenda sederhana, meja kayu, bangku panjang yang catnya mulai terkelupas. Nama yang tertulis di terpal pun biasa saja. Warmindo Pejuang. Tidak ada embel-embel viral. Tidak ada kata legendaris. Tapi keanehannya mulai terasa saat jam menunjukkan. Lewat pukul 9 malam, saat warung lain satu persatu menutup lapak, Warmindo Pejuang justru seperti baru mulai hidup. Loh, kok malah rame? Begitu kata seorang warga yang sering lewat sambil tertawa kecil, mengira itu hanya rezeki orang lain. Tapi malam-malam berikutnya, keramaian itu tidak juga berkurang, bahkan bertambah. Motor berderet sampai ke ujung gang. Pembeli duduk berdesakan. Ada yang rela berdiri menunggu giliran. Anehnya, tak ada promosi apapun. Tidak ada video viral. Tidak ada selek mampir. Semua datang seperti ditarik oleh rasa lapar yang datang bersamaan. Aku sendiri pertama kali memperhatikan Warmindo itu bukan karena lapar, tapi karena suara. Dari keyohan, suara sendok beradu dengan panci terdengar terus-menerus, seolah tak pernah berhenti. Padahal, dari logika, warung sekecil itu seharusnya sudah kehabisan stok atau kelelahan melayani pembeli. Masak apa sih? Kok orang-orang betah? Gumamku waktu itu. Di antara keramaian itu, jarang ada yang benar-benar memperhatikan siapa pemiliknya. Orang hanya tahu ada seorang lelaki yang lebih sering berdiri di balik kompor. Bertopi lusuh, kaos gelap, wajahnya biasa saja. Tidak ramah, tapi juga tidak dingin. Ia bekerja cepat, terlalu cepat untuk satu orang. Tangannya seperti tidak pernah salah gerak. "Mas, mie satu!" teriak pembeli. Tanpa menoleh, lelaki itu menjawab, pendek, "Iya." Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Tapi anehnya, tidak ada yang tersinggung. Orang-orang menunggu dengan sabar, seolah yakin pesanannya akan datang. Dan selalu datang hari demi hari. Warmindo Pejuang menjadi bahan obrolan. Bukan karena rasanya yang luar biasa, tapi karena tidak pernah sepi. Bahkan hujan deras pun tidak membuat bangku kosong. Payung-payung berdiri di depan tenda, air mengalir di selokan. Tapi panci di atas kompor tetap berbunyi. Kalau tutup, jam berapa sih? Tanya seorang ibu ke tetangganya. Katanya sih nggak tentu, kadang subuh baru beres. Jawab yang lain, setengah bercanda. Tapi ada nada heran di balik tawa itu, yang lebih janggal. Tidak ada satupun warga yang ingat kapan persisnya Warmindo itu mulai ramai. Seolah sejak awal, warung itu memang ditakdirkan tidak pernah sepi. Orang hanya ingat, dulu biasa saja. Lalu tiba-tiba, penuh, tanpa proses yang bisa dijelaskan. Aku pernah berdiri agak lama, memperhatikan wajah-wajah pembeli. Banyak mereka yang terlihat lelah, seperti orang-orang yang pulang kerja larut malam, sopir, buruh, penjaga toko. Tapi ada juga yang datang sendirian, duduk diam, makan tanpa bicara. Matanya kosong menatap piring, seolah mereka datang bukan hanya untuk mengisi perut. Enak ya? Tanyaku ke seorang pemuda di sampingku. Ia mengangguk pelan, nggak tahu. Tapi nagih. Jawaban itu terdengar ringan. Tapi entah kenapa membuat dadaku terasa tidak nyaman. Warmindo Pejuang seperti menjadi titik temu orang-orang yang sama-sama lapar. Bukan hanya oleh makanan. Dan di tengah semua itu, lelaki di balik kompor terus memasak. Seolah tidak pernah capek. Seolah malam tidak berlaku baginya. Api kompor menyala stabil. Tidak pernah membesar. Tidak pernah mengecil. Seperti sudah diatur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Malam semakin larut. Tapi warung itu tetap hidup. Suara tawa, suara sendok, suara air mendidih. Semuanya bercampur jadi satu. Dari luar, Warmindo itu tampak seperti simbol perjuangan orang kecil. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melangkah pergi, ada perasaan ganjil yang tertinggal. Perasaan bahwa keramaian itu bukan sepenuhnya milik manusia. Dan bahwa Warmindo Pejuang baru saja mulai menunjukkan wajah aslinya.
Tidak ada yang pernah benar-benar bertanya siapa pemilik Warmindo Pejuang itu. Bukan karena tidak penasaran, tapi karena seperti ada kesepakatan tak tertulis untuk membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Warungnya ramai, makanannya selalu ada, urusan selesai. Nama pemilik bukan hal penting. Sampai akhirnya, orang-orang mulai membicarakannya. Awalnya hanya celetukan kecil di pinggir jalan. Tukang parkir yang tiap malam berdiri di dekat situ mulai membuka obrolan dengan nada setengah bercanda. Yang punya warung itu siapa ya? Katanya, sambil meniup rokok. Tidak ada yang menjawab pasti. Semua saling pandang lalu menggang bahu. Kayaknya mas, siapa gitu Darto? Mungkin, jawab seseorang asal menyebut. Nama itu meluncur begitu saja, tanpa kepastian. Tapi anehnya, malam berikutnya, nama itu muncul lagi. Kali ini dari ibu-ibu yang belanja di warung sembako depan gang. Warmindo Pejuang itu punya Mas Darto ya? Tanyanya. Seolah sudah mendengar sebelumnya. Katanya sih gitu. Jawab. Yang lain, ragu tapi mengiyakan. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada papan nama. Tidak ada cerita resmi. Tapi nama itu menyebar pelen-pelen. Seperti asap tipis yang masuk ke rumah-rumah. Tanpa bisa ditahan. Mas Darto, nama yang sederhana. Terlalu sederhana untuk sebuah warung yang penghasilannya kini jadi buah bibir. Yang lebih aneh, setiap orang punya versi sendiri tentang siapa Mas Darto itu. Ada yang bilang dia pendatang, ada yang yakin dia asli Pekalongan, ada yang bersumpah dulu dia kuli bangunan, ada juga yang bilang dia pernah jadi tukang cuci piring di warung lain. Berbeda, tapi semuanya sepakat pada satu hal. Dulu hidupnya biasa saja, bahkan cenderung susah. Dulu orangnya sering ngutang rokok, kata seorang bapak tua di pos ronda. Iya, saya ingat, sahut yang lain. Bajunya itu-itu aja. Cerita-cerita itu terdengar seperti potongan puzzle yang tidak pernah benar-benar pas. Tapi semakin sering diulang, semakin terdengar nyata. Nama Mas Darto pun mulai melekat pada Warmindo Pejuang. Meski tak pernah ada pengakuan langsung. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cara orang menyebut namanya. Selalu pelan, selalu setengah berbisik, seolah takut terdengar oleh seseorang yang tak terlihat. Bahkan ketika Mas Darto sendiri sedang berdiri tak jauh dari mereka, orang-orang tetap membicarakannya dengan suara rendah. Itu dia orangnya, bisik seorang pembeli. Iya, katanya. Jawab temannya, tidak yakin. Aku memperhatikan lelaki itu. Wajahnya tetap sama, tidak bereaksi. Seolah nama itu bukan miliknya. Seolah yang dibicarakan adalah orang lain. Tapi setiap kali namanya disebut, ada jeda aneh di udara. Seperti suara malam, ikut mendengarkan. Desestis mulai melebar. Tidak lagi soal asal-usul, tapi tentang perubahan hidupnya. Cepet banget naiknya, kata orang-orang. Baru juga buka warung. Kok sekarang bisa begini? Ucapan itu tidak bernada iri. Lebih seperti bingung bercampur curiga. Ada yang mencoba bertanya langsung. Seorang pelanggan lama pernah berkata sambil tertawa. Mas Darto, rame terus ya, rahasianya apa? Lelaki itu hanya menjawab singkat. Rezeki, tidak ada senyum. Tidak ada nada bangga. Jawaban itu terdengar datar. Tapi justru membuat pertanyaan semakin banyak. Karena di kampung seperti ini, rezeki jarang datang tanpa cerita. Nama Mas Darto kini hidup sendiri. Ia tidak lagi butuh sosok aslinya. Nama itu muncul di obrolan malam di grup warga. Di sela tawa yang tiba-tiba terhenti. Setiap orang merasa tahu sedikit, tapi tak ada yang tahu utuh. Dan seperti semua deses-deses yang tumbuh terlalu cepat, nama itu mulai membawa beban. Bukan sekadar nama pemilik warung, tapi nama yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pernah diucapkan terang-terangan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Setiap kali orang menyebutnya, lalu menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mendengar. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak ada pengumuman, tidak ada pameran terang-terangan. Tapi justru karena itulah, orang-orang mulai menyadarinya. Hal-hal kecil yang sebelumnya tak ada, kini muncul satu persatu, terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Mas Darto mulai jarang terlihat berkeringat. Dulu, ia selalu berdiri paling lama di depan kompor, bajunya basah, wajahnya kusut oleh uap panas. Sekarang, ia lebih sering duduk di kursi belakang, memandangi warungnya sendiri, seolah sedang menghitung sesuatu yang tak kasat mata. Kompor tetap menyala, mie tetap tersaji cepat, tapi tangannya tidak lagi sesering dulu memegang sendok. Lah, Mas Darto nggak masak? Celetuk seorang pelanggan. Iya, ada yang bantu, jawabnya pendek. Padahal, tidak ada yang merasa melihat tambahan orang baru. Motor tua yang biasa terparkir di samping warung tiba-tiba menghilang, digantikan motor yang masih mengilap, tanpa stiker,
tanpa tanda bekas jalan jauh, muncul begitu saja. Seperti sudah lama ada di sana. Orang-orang memperhatikan, tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Motor baru? Ya, bisik tukang parkir pada temannya. Kayaknya, jawab yang lain. Padahal baru kemarin motornya rewel. Bukan cuma motor, jam di pergelangan tangannya kini terlihat berbeda. Bukan jam mahal yang mencolok, tapi cukup untuk membuat orang sadar bahwa itu bukan jam pasar malam. Pakaiannya juga mulai berganti. Masih sederhana, tapi selalu bersih, selalu rapi. Seperti orang yang tidak lagi khawatir besok makan apa. Yang membuat warga paling heran, bukan barang-barangnya, tapi caranya memperlakukan uang. Ia tidak lagi menghitung kembalian dengan tergesa. Laci kas dibuka lebar. Uang diambil tanpa ragu, seolah jumlahnya tidak pernah berkurang. "Mas, kembalian saya kurang 1.000, kata seorang pembeli suatu malam. Mas Darto melirik sekilas, lalu menambahkan uang tanpa menghitung ulang. Iya, tidak ada ekspresi kesal, tidak ada rasa takut rugi. Sikap itu terasa asing bagi orang yang dulu dikenal sangat perhitungan. Desas-desus pun berubah arah. Bukan lagi tentang siapa Mas Darto, tapi tentang bagaimana hidupnya bisa berbalik. Sespat itu, baru berapa bulan, kata warga. Kok kayak orang yang sudah mapan bertahun-tahun. Ada yang mencoba bercanda. Wah, Mas Darto dapat pesugihan ya? Ucapan itu disambut tawa. Tapi tawanya cepat reda. Seolah semua sadar kalimat itu tidak sepenuhnya lelucon. Mas Darto yang mendengarnya hanya menunduk, mengaduk panci tanpa suara. Yang paling terasa adalah jarak. Mas Darto tidak berubah menjadi sombong, tapi menjadi jauh. Ia masih menyapa, masih menjawab, tapi seolah pikirannya berada di tempat lain. Matanya sering kosong, menatap ke arah gang belakang, terutama menjelang tengah malam. Aku pernah melihatnya berdiri sendirian di sana, tidak merokok, tidak berbicara, hanya diam, cukup lama. Saat seseorang memanggil namanya, ia tersentak kecil, lalu kembali ke warung tanpa sepatah kata. Perubahan hidup itu terlalu cepat untuk dicerna akal sehat. Tidak ada proses yang terlihat, hanya hasil. Dan di kampung seperti ini, perubahan tanpa cerita selalu meninggalkan ruang untuk kecurigaan. Warmindo Pejuang tetap ramai. Uang terus mengalir. Mas Darto tampak aman bahkan nyaman. Tapi di balik semua itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan bahwa sesuatu telah diambil atau dijanjikan agar semua ini bisa terjadi. Dan perubahan yang datang terlalu cepat, jarang berhenti tanpa meminta bayaran. Ada masa ketika semua terasa ringan bagi Mas Darto. Masa ketika wajahnya tidak lagi tegang, langkahnya tidak lagi tergesa. Dan malam-malam di Warmindo Pejuang berjalan seperti pesta kecil yang tak pernah time. Warga menyebutnya masa panen, masa enaknya hidup setelah bertahun-tahun susah. Dan Mas Darto, ia menikmati itu tanpa banyak bicara. Ia mulai datang ke warung, bukan sebagai orang yang dikejar pesanan, tapi sebagai pemilik yang yakin semuanya akan beres. Duduk agak ke belakang, kadang menyeruput kopi panas, memperhatikan pembeli yang datang. Dan pergi, sesekali tertawa kecil ketika mendengar obrolan pelanggan. Tawa yang dulu jarang terdengar darinya. Mas, kok sekarang sering senyum? Celetuk seorang pelanggan lama. Mas Darto hanya mengangguk pelan. Alhamdulillah, kata itu terdengar tulus. Tidak dibuat, seolah ia benar-benar percaya bahwa semua yang ia nikmati adalah haknya. Setelah sekian lama hidup pas-pasan, uang bukan lagi hal yang menegangkan. Ia mentraktir tanpa hitung-hitungan. Pembeli yang lupa bawa dompet dibiarkan makan dulu. Anak-anak kecil yang ikut orang tuanya pulang sekolah sering diberi tambahan telur atau sosis tanpa diminta. Rezeki jangan ditahan, katanya. Suatu malam, ketika karyawan barunya terlihat ragu memberi bonus porsi, warga pun mulai memandangnya dengan rasa hormat. Dari yang dulu hanya disebet-sebet lewat bisik, kini Mas Darto dipanggil langsung namanya. Ia diajak duduk di pos ronda, diminta iuran tapi tidak dipaksa, bahkan dimintai pendapat soal urusan kampung. Sekarang enak, ya Mas, kata seorang bapak sambil menepuk bahunya. Mas Darto tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ya, dini saja Pak, hidup kan gak lama. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, ada nada seperti orang yang sedang berpacu dengan waktu. Ia mulai membeli hal-hal kecil yang dulu mustahil. Makan di luar tanpa melihat harga, mengisi bensin penuh, tanpa ragu. Sesekali terlihat membawa ale-ale dari luar kota, meski tak pernah jelas kapan ia pergi. Orang-orang hanya tahu, Mas Darto sekarang punya. Yang paling terasa adalah caranya memandang Warmindo Pejuang itu sendiri.
Dulu, warung itu seperti medan tempur. Sekarang seperti harta yang harus dijaga. Ia membersihkan sendiri meja tertentu, menata ulang kursi, bahkan mengganti lampu agar lebih terang. Biar kelihatan hidup, katanya. Dan memang hidup. Warmindo itu semakin ramai, semakin malam justru semakin penuh. Tawa terdengar lebih sering. Panci tidak pernah kosong. Seolah semua penderitaan Mas Darto di masa lalu dibayar lunas di fase ini. Tapi di sela-sela kebahagiaan itu, ada momen-momen kecil yang sulit diabaikan. Mas Darto kadang terdiam terlalu lama ketika menghitung uang. Senyumnya hilang sekejap saat mendengar suara tertentu dari arah belakang warung. Dan setiap kali tengah malam lewat, ia selalu menoleh ke jam, lalu ke gang sempit itu, seolah menunggu sesuatu. Pernah suatu malam, saat suasana sedang ramai dan riuh, ia berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya pelan, tapi aku mendengarnya jelas. Sebentar lagi. Aku tidak tahu maksudnya apa, dan ia tidak pernah menjelaskannya pada siapapun. Fase senang itu nyata, hangat, membuat orang lupa bahwa tidak semua kebahagiaan datang tanpa catatan kaki. Mas Darto terlihat seperti pemenang, seperti contoh nyata bahwa perjuangan bisa berbuah manis. Tapi di jagat demit, kami tahu satu hal, fase paling menyenangkan seringkali adalah jeda terakhir sebelum tagihan datang. Kejanggalan itu tidak muncul saat warung ramai. Tidak pernah. Ia selalu datang setelah suara tawa mulai menipis. Setelah bangku-bangku kosong. Setelah orang-orang pulang membawa perut kenyang dan kepala ringan, tepat di jam ketika Warmindo pejuang seharusnya ikut tidur. Justru disitulah ia terasa paling hidup. Jam tutup warung tidak pernah jelas. Kalau ditanya, jawabannya selalu menggantung. Nanti juga tutup sendiri, kata Mas Darto suatu malam. Kalimat itu terdengar santai, tapi makin lama terasa ganjil. Karena kenyataannya, warung itu seperti tidak mengenal kata selesai. Lampu menyala meski jalanan sudah sepi. Kompor masih hidup ketika jam dinding sudah lewat tengah malam. Dan suara dari dapur tidak pernah benar-benar berhenti. Beberapa warga yang rumahnya dekat mulai menyadari pola aneh. Pukul 2 dini hari, saat ayam pun belum berniat bangun, dari arah Warmindo masih terdengar suara air mendidih. Bukan sesekali, tapi terus-menerus. Seolah ada pesanan yang tak terlihat. Masak buat siapa? Gumam seorang tetangga sambil menutup jendela. Suatu malam, tukang parkir pulang lebih lambat dari biasanya. Ia berhenti sejenak meleri chair. Warung yang hampir kosong, tidak ada pembeli, tidak ada motor terparkir. Tapi dari balik tenda, terdengar jelas suara sendok mengaduk panci. "Mas?" panggilnya ragu. Tidak ada jawaban, hanya suara logam beradu. Ritmenya pelan tapi teratur. Tukang parkir itu memilih pergi tanpa menunggu. Jantungnya berdetak tidak nyaman. Keesokan harinya, cerita itu menyebar. Bukan sebagai gosip besar, hanya obrolan kecil yang diselipkan di antara topik lain. Tapi semakin banyak yang mengalami hal serupa. Melihat lampu menyala tanpa aktivitas, mendengar suara tanpa wujud. Yang paling sering diperhatikan adalah asap. Asap tipis keluar dari dapur belakang. Padahal tidak tercium bau mie, bawang, atau bumbu apapun. Hanya bau hangat yang aneh. Bercampur sesuatu yang membuat tenggorokan terasa kering. "Baunya kok beda?" kata seorang warga. "Iya, kayak bukan masakan," jawab yang lain. Lalu berhenti bicara. Mas Darto sendiri berubah saat jam-jam itu. Jika siang ia terlihat santai, maka menjelang malam ekspresinya mengeras. Ia jadi lebih pendiam, lebih jarang tersenyum. Setiap kali ada pembeli yang bertahan terlalu lama, ia seperti ingin segera menutup warung. Bukan karena capek, tapi seperti takut waktunya terganggu. "Mas, masih buka?" tanya seorang pelanggan larut malam. Mas Darto melirik jam. Sebentar lagi. Nada suaranya tidak mengusir, tapi juga tidak mengundang. Pernah ada satu pemuda yang nekat duduk lebih lama, menghabiskan rokok, sambil bermain ponsel. Melihat Mas Darto membereskan meja, mematikan lampu depan satu persatu, tapi membiarkan dapur tetap terang. "Mas, mau tutup ya?" tanyanya. Mas Darto mengangguk. "Iya, kamu pulang saja." Kalimat itu terdengar biasa, tapi tatapan matanya tidak. Ada tekanan halus di sana, cukup untuk membuat pemuda itu berdiri tanpa protes. Setelah itu, pintu depan benar-benar ditutup. Terpal diturunkan. Dari luar, Warmindo pejuang tampak gelap. Tapi dari celah kecil di belakang, cahaya kuning masih terlihat. Dan suara itu kembali terdengar. Warga mulai menghitung waktu. Setiap malam, antara pukul 2 sampai 3, kejanggalan itu selalu seolah ada jam kerja lain yang tidak tercatat. Jam operasional yang tidak diperuntukkan bagi manusia.
Yang paling membuat tidak tenang adalah sikap Mas Darto keesokan paginya. Ia terlihat lelah, tapi bukan seperti orang kurang tidur. Matanya cekung, wajahnya pucat, tapi badannya tetap bergerak cepat, seperti orang yang baru menyelesaikan kewajiban berat. "Mas, semalam tutup jam berapa?" tanya seseorang. Mas Darto berhenti sebentar, lalu menjawab, "Lupa." Jawaban itu diucapkan datar, tanpa bercanda, dan entah kenapa, kata lupa dari mulutnya terdengar seperti sesuatu yang disengaja. Sejak saat itu, warga mulai sepakat dalam diam. Warmindo Pejuang memang punya jam tutup, tapi bukan jam yang bisa dilihat di dinding. Dan apapun yang terjadi setelah pintu diturunkan, bukan lagi urusan pembeli, karena di jam-jam itulah, ketika warung seharusnya mati, sesuatu justru sedang disiapkan untuk esok hari, untuk keramaian berikutnya, untuk harga yang belum sepenuhnya dibayar. Tidak ada yang benar-benar ingat kapan karyawan itu mulai bekerja di Warmindo Pejuang. Tahu-tahu ia sudah ada, seorang lelaki muda, pendiam, cekatan, dan jarang ikut bercanda. Warga hanya mengenalnya sebagai anak dapur. Datang sore, pulang larut, dan selalu terlihat paling akhir merapikan panci. Ia bukan orang yang menonjol. Justru karena itulah kepergiannya terasa janggal. Suatu hari, ia tidak datang. Awalnya orang mengira ia hanya libur. Tapi hari berganti hari, bangku kerjanya tetap kosong. Tidak ada pamit. Tidak ada kabar. Mas Darto pun tidak pernah menjelaskan. Jika ditanya, jawabannya singkat, sudah keluar. Tidak ada nada sedih. Tidak ada cerita. Seolah karyawan itu memang tidak pernah ada. Tapi di kampung kecil seperti ini, orang jarang benar-benar menghilang tanpa meninggalkan suara. Bisik-bisik mulai terdengar dari orang yang pernah dekat dengannya. Dari tetangga kosnya, dari nongkrongnya yang kini lebih sering diam. Dia takut, kata seseorang pelan. Takut pada apa? Tidak langsung dijelaskan. Kalimat itu menggantung, memancing rasa ingin tahu yang tidak sehat. Akhirnya, satu malam, bisikan itu menemukan bentuknya di teras rumah seorang warga. Dengan kopi yang sudah dingin, cerita itu keluar perlahan. Katanya, selama bekerja di Warmindo Pejuang, karyawan itu sering diminta bertahan setelah jam tutup. Awalnya hanya membantu beres-beres, tapi makin lama, perintahnya berubah. Dapur belakang jangan dimasuki jam segini. Begitu pesan Mas Darto, larangan itu tidak pernah dijelaskan alasannya. Dan seperti semua larangan tanpa alasan, justru disitulah rasa penasaran tumbuh. Suatu malam, karyawan itu mendengar suara dari dapur belakang. Bukan suara air atau panci, tapi seperti napas berat teratur. Seolah ada seseorang yang sedang duduk lama di sana. Lampu redup, bayangan bergerak di dinding. Ia mengira Mas Darto masih memasak. "Mas," panggilnya. Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara adukan mie. Tanpa api menyala, kompor mati, pans ide. Tapi mie di dalamnya bergerak pelan. Seolah diaduk oleh tangan yang tidak terlihat. Karyawan itu mundur selangkah. Kakinya gemetar. Saat itu juga, Mas Darto muncul dari arah lain. Wajahnya tegang, matanya merah, seperti orang kurang tidur berhari-hari. "Kamu lihat apa?" tanyanya pelan. Karyawan itu tidak menjawab. Tidak bisa. Mas Darto mendekat, lalu berkata dengan suara rendah, hampir seperti peringatan. "Kalau mau kerja lama, jangan banyak lihat." Sejak malam itu, karyawan tersebut berubah. Ia sering melamun, mudah terkejut, dan tidak mau lagi berada di warung setelah tengah malam. Ia mulai menghitung hari, bukan jam. Beberapa malam sebelum pergi, sempat berbisik pada temannya, "Warung itu bukan buat orang yang pengen selamat." Kalimat itu terdengar berlebihan, tapi wajahnya saat mengucapkannya tidak sedang bercanda. Kepergiannya pun sunyi. Ia mengemasi barang paji-paji, meninggalkan kunci, lalu pergi tanpa tujuan jelas. Mas Darto tidak mencarinya. Warmindo tetap buka seperti biasa. Panci tetap mendidih. Pembeli tetap ramai. Hanya satu hal yang berubah. Dapur belakang kini selalu tertutup rapat. Dan siapapun yang bekerja di sana, tidak ada yang bertahan lama. Bisik karyawan lama itu tidak pernah diucapkan keras-keras. Ia hidup di sela percakapan, di tatapan yang tiba-tiba menghindar, di kalimat yang berhenti sebelum selesai. Karena semua tahu, ada hal-hal yang jika diceritakan terlalu jelas, bisa membuat orang berikutnya ikut menghilang. Gang belakang Warmindo Pejuang tidak pernah benar-benar gelap. Lampu kecil menempel di tembok, redup dan berkedip, cukup untuk memperlihatkan jalan sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Siang hari, gang itu tak berarti apa-apa. Kucing, jemuran warga, dan saluran air kecil yang jarang diperhatikan.
Tapi, malam hari, gang itu berubah fungsi. Tidak ada yang melihat langsung ritual itu. Semua hanya tahu dari tanda-tandanya, dari suara, dari bau, dari perubahan suasana yang tidak bisa dijelaskan logika. Dan anehnya, semua tanda itu selalu muncul di jam yang sama, sekitar lewat tengah malam. Saat Warmindo Pejuang sudah menutup bagian depan, dari gang belakang terdengar suara langkah. Pelan, teratur, seolah orang berjalan sambil menahan napas. Warga yang rumahnya dekat memilih menutup pintu. Lebih bukan karena disuruh, tapi karena tubuh mereka seperti tahu kalau sudah jam segitu. Jangan ke belakang, pesan seorang ibu pada anaknya. Tidak pernah dijelaskan alasannya. Suara pertama yang terdengar biasanya adalah air. Disiramkan ke lantai, ke tembok, atau ke sesuatu yang tidak terlihat. Bukan suara cipratan biasa, tapi seperti air dituangkan perlahan, penuh kehati-hatian. Setelah itu, barulah terdengar gumaman. Tidak jelas bahasanya, tidak jelas siapa yang mengucap. Suaranya rendah, nyaris menyatu dengan dengung malam. Ada satu warga yang pernah nekat mengintip dari celah pagar. Ia tidak melihat banyak, hanya punggung Mas Darto yang membungkuk, berdiri di tengah gang. Di depannya ada sesuatu yang ditutup kain gelap. Tidak bergerak, tapi membuat udara di sekitarnya terasa berat. Kayak orang lagi minta izin, katanya. Kemudian, dengan suara bergetar. Setelah itu, bau aneh mulai menyebar. Bukan bau busuk, bukan bau amis yang tajam. Lebih seperti bau tanah basah bercampur besi. Bau yang membuat dada terasa sempit jika dihirup terlalu lama. Warga yang mencium bau itu tahu satu hal. Ritual sedang berlangsung. Mas Darto tidak pernah terlihat membawa sesaji besar. Tidak ada kembang 7 rupa. Tidak ada dupa yang mengepul tinggi. Semua dilakukan sederhana. Terlalu sederhana untuk sesuatu yang terasa begitu berat. Yang terdengar jelas justru namanya sendiri. Dalam gumaman itu, nama Mas Darto disebut berulang-ulang. Seolah sedang mengingatkan seseorang tentang janji. Kadang disusul kalimat pendek yang terdengar seperti permohonan sebentar lagi. Sebentar lagi. Kalimat itu kembali muncul. Sama, seperti yang pernah ia bisikan di warung. Warga tidak tahu apa yang terjadi setelah ritual itu selesai. Yang mereka tahu, sekitar 1 jam kemudian, gang kembali sunyi. Bau menghilang perlahan. Lampu kecil tetap menyala, seolah tidak ada apa-apa. Pagi harinya, Warmindo Pejuang selalu buka lebih awal dari biasanya. Panci sudah bersih. Bahan selalu. Mas Darto terlihat pucat, tapi warungnya justru semakin ramai. Ada satu kebiasaan kecil yang mulai disadari warga. Setiap selesai ritual malam, ada bekas air mengalir ke selokan. Airnya lebih gelap dari biasanya, dan selalu membuat tanaman di sekitarnya layu perlahan. Air apaan itu? Tanya seorang warga. Tidak ada yang menjawab. Ritual malam di gang belakang itu tidak pernah dibicarakan terang-terangan, tapi semua sepakat. Sejak ritual itu rutin dilakukan, Warmindo Pejuang seperti mendapat jaminan keramaian. Tidak pernah sepi, tidak pernah kekurangan bahan. Seolah ada sesuatu yang memastikan semuanya cukup. Dan di kampung ini, orang tahu satu hal, keramaian yang dijaga oleh ritual biasanya tidak bertahan tanpa korban. Awalnya tidak ada yang merasa dirugikan. Orang datang, makan, kenyang, pulang. Uang ditukar dengan semangkuk mie. Semuanya terlihat wajar. Tapi, pelan-pelan, cerita lain mulai muncul. Cerita yang tidak berani dibahas di siang hari. Hanya dibisikkan setelah malam terlalu larut untuk menyangkalnya. Beberapa pelanggan tetap mulai mengeluh hal yang sama, meski mereka tidak saling mengenal. Tidur jadi tidak nyenyak. Mimpi aneh datang berulang-ulang. Selalu tentang warung itu. Tentang duduk di bangku panjang. Tentang mangkuk yang tidak pernah kosong. Tentang rasa lapar yang tidak selesai meski sudah makan. Kayak masih kurang, kata seorang sopir angkot sambil menggosok dadanya. Padahal mie-nya habis. Ia tertawa setelah berkata begitu. Mencoba meremehkan, tapi wajahnya terlihat pucat. Ada juga yang mengeluh, badannya terasa berat setelah makan di sana. Bukan sakit, bukan lemas biasa. Lebih seperti kehilangan tenaga tanpa sebab. Seorang pemuda yang biasa nongkrong sampai malam, mengaku jadi malas. Keluar rumah, habis makan di situ, kok rasanya pengen tidur terus, katanya. Orang-orang menimpali dengan candaan. Masuk angin. Tapi ketika keluhan itu datang dari banyak mulut dengan pola yang sama, candaan mulai terasa hambar. Yang paling aneh adalah cerita tentang rasa. Banyak yang bilang mie di Warmindo Pejuang itu terlalu pas. Tidak keasinan, tidak hambar, tidak berlebihan. Rasa yang bikin orang ingin nambah, meski perut sudah penuh. Padahal bumbunya standar, kata seorang pedagang yang paham masak. Tapi kok kayak ada yang narik. Kata narik itu melekat.
Beberapa pelanggan mulai sadar. Setiap kali mereka makan di sana, ada sesuatu yang tertinggal. Bukan barang, bukan uang, tapi seperti ada bagian kecil dari diri mereka yang ikut duduk lebih lama di bangku warung itu. Seorang ibu pernah berkata lirih, "Saya kok jadi sering kepikiran warung itu ya, padahal nggak niat ke sana." Kalimat itu tidak dijawab. Semua pura-pura tidak dengar. Mas Darto tetap melayani seperti biasa, tidak memaksa orang makan, tidak menawarkan porsi tambahan. Tapi setiap kali mangkuk disodorkan, tatapannya seperti memastikan sesuatu, bukan ke orangnya, tapi ke ruang kosong di sekitarnya. Pernah suatu malam, seorang pelanggan bercanda setengah serius. "Mas, ini mie-nya bayarnya cukup uang kan?" Mas Darto berhenti mengaduk, menoleh pelan. "Iya," katanya. "Yang lain urusan nanti." "Urusan apa?" tanya orang itu sambil tertawa. Mas Darto tidak menjawab. Ia kembali ke kompor, dan tawa itu mati sendirinya. Sejak saat itu, warga mulai berhitung. Bukan uang yang mereka keluarkan, tapi efek setelahnya. Ada yang merasa gampang marah, ada yang merasa pikirannya kosong, ada yang merasa seperti diikuti saat pulang malam, meski jalanan sepi. Semua itu selalu berakhir dengan satu kesimpulan yang sama. Meski tidak pernah diucapkan jelas, setiap porsi punya harga, dan harga itu tidak tercetak di daftar menu. Warmindo Pejuang tetap ramai, bahkan semakin ramai. Tapi beberapa wajah mulai jarang muncul, digantikan wajah-wajah baru yang belum tahu apa-apa. Siklus itu berjalan rapi, seperti sudah diatur. Dan Mas Darto, ia tahu, dari cara ia menutup laci uang, dari caranya menatap mangkuk kosong yang dikembalikan ke dapur, ada hitungan lain yang sedang ia jalani. Bukan untung rugi harian, tapi sesuatu yang jauh lebih sunyi. Karena di balik semangkuk mie hangat itu, ada kesepakatan tak tertulis, bahwa tidak semua yang dimakan manusia selesai di perut. Sebagiannya tinggal menunggu waktu. Terbongkarnya itu bukan karena pengakuan, bukan karena tertangkap basah, tapi karena semua tanda akhirnya berkumpul di satu malam yang terlalu sunyi untuk diabaikan. Malam ketika Warmindo Pejuang tidak buka, tanpa alasan, tanpa pemberitahuan, lampu warung mati, terpal tertutup rapat, tidak ada suara panci, tidak ada asap. Bagi warga, pemandangan itu justru terasa lebih aneh daripada keramaian biasanya. Seolah ada sesuatu yang salah besar. "Biasanya jam segini udah rame," kata seseorang di pos ronda. Dan malam itu, Mas Darto tidak terlihat. Keesokan harinya, kabar mulai bergerak cepat. Seorang sesepuh kampung datang ke rumah ketua RT dengan wajah tegan. Ia tidak membawa bukti apapun, hanya cerita lama yang jarang diangkat. Cerita tentang pesugihan yang memelihara rasa lapar, tentang perjanjian yang tidak meminta tumbal darah, tapi mengambil sedikit demi sedikit dari orang-orang yang datang dengan perut kosong. "Pesugihan perut," katanya pelan, "yang dikasih ramai, yang diambil rasa cukup." Cerita itu seperti potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini menggantung. Semua kejanggalan menemukan tempatnya. Warung yang tak pernah sepi, mie yang bikin nagih, pelanggan yang pulang membawa rasa kosong. Sesepuh itu tidak menyebut nama Mas Darto, tapi semua tahu cerita itu sedang menunjuk ke satu tempat. Malam berikutnya, beberapa warga nekat mendatangi gang belakang Warmindo Pejuang. Mereka tidak masuk, hanya berdiri di ujung gang. Bau tanah basah masih tercium, meski hujan sudah lama berhenti. Di selokan, air mengalir lambat. Lebih gelap dari biasanya di tembok geng, mereka menemukan bekas coretan samar, seperti simbol yang digambar tergesa, lalu dihapus setengah hati. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat orang yang paham ilmu lama menghela napas panjang. "Ini bukan baru," katanya. "Ini sudah lama dipakai." Mas Darto akhirnya terlihat keesokan paginya. Bukan di warung, tapi di depan rumah kontrakannya. Wajahnya pucat, matanya cekung, langkahnya berat. Tidak ada motor baru, tidak ada jam mengilap. Semua seperti ditarik kembali. Seorang warga memberanikan diri bertanya, "Mas, warungnya kenapa?" Mas Darto diam cukup lama sebelum menjawab. "Sudah selesai." "Selesai gimana?" Ia menggelang. "Ada yang minta ditutup." Kalimat itu membuat suasana sunyi. Tidak ada yang bertanya siapa yang meminta. Sejak hari itu, Warmindo Pejuang buka setengah hari, tidak lagi sampai larut malam. Gang belakang ditutup permanen. Dapur belakang tidak pernah dipakai. Dan anehnya, meski masih ada pembeli, keramaiannya tidak pernah kembali seperti dulu. Warga menyebutnya terbongkar, bukan karena semua rahasia terkuak jelas, tapi karena semua sudah mengerti tanpa perlu dijelaskan. Pesugihan itu ada,
pernah berjalan, dan akhirnya ditarik kembali karena harga yang tak lagi sanggup dibayar. Mas Darto tidak pernah bercerita apa yang ia janjikan, tapi dari caranya berjalan, dari cara ia menghindari tatap mata orang, jelas bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar usaha di Jegat Demit. Kami tahu satu hal, pesugihan jarang benar-benar memberi. Ia hanya menunda pengambilan. Dan ketika waktunya, tidak ada warung, tidak ada keramaian yang bisa menutupinya. Sekarang, jika kau melewati sudut jalan itu di malam hari, Warmindo Pejuang masih berdiri. Tendanya masih sama, meja kayunya masih berjajar, bahkan papan namanya belum diganti. Dari jauh, tak ada yang tampak aneh, hanya sebuah warung mie, seperti ratusan warung lain di kota Pekalongan. Tapi tidak ada lagi keramaian yang dulu. Tidak, ada motor berderet sampai ujung gang. Tidak ada suara panci yang tak pernah berhenti. Jam 9 malam, bangku sudah kosong. Jam 10, lampu mulai redup. Dan lewat tengah malam, tempat itu benar-benar mati. Warga yang baru pindah ke sekitar situ kadang masih mampir. Mereka duduk, makan, lalu pergi tanpa tahu apa yang pernah terjadi. Yang lama hanya saling pandang, lalu diam. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengingatkan. Karena beberapa cerita lebih aman dibiarkan jadi bayangan. Nama Mas Darto sudah jarang disebut. Bukan karena dilupakan, tapi karena sengaja tidak diucapkan. Seolah menyebut namanya kembali bisa mengundang sesuatu yang sudah susah payah ditutup. Orang hanya bilang, yang punya dulu, atau yang lama. Mas Darto sendiri, ada yang bilang ia pindah kota, ada yang bilang ia pulang kampung, ada juga yang yakin ia masih di Pekalongan, hanya memilih hidup tanpa terlihat. Tidak, ada yang tahu pasti, dan tidak ada yang benar-benar ingin memastikan. Yang tersisa hanyalah kebiasaan kecil. Tukang parkir yang kini pulang lebih cepat, tetangga yang menutup jendela lebih awal, dan gang belakang Warmindo yang selalu gelap, meski lampu depannya menyala. Kadang, di malam tertentu, saat angin lembab turun dan jalanan sepi, ada warga yang bersumpah mendengar suara sendok beradu dari arah warung. Pelan, sebentar, lalu hilang. Tidak cukup lama untuk dibuktikan, tapi cukup jelas untuk mengingatkan. Warmindo Pejuang masih ada. Bisa dilihat, bisa didatangi. Tapi kisah di baliknya sudah menjadi cerita yang hanya hidup di ingatan orang-orang tertentu. Dan seperti semua kisah di Jagat Demit, yang paling menakutkan bukanlah apa yang sudah berlalu, melainkan fakta bahwa semuanya tampak normal kembali. Karena kita tahu, sesuatu yang pernah diberi makan tidak selalu benar-benar pergi.